Alkisah dulunya Kovo hidup tenang di Korea, bikin liga voli untuk penonton Korea, dengan pemain yang sebagian besar orang Korea juga. Lalu lewat suratan takdir, salah satu tim mereka yaitu Red Sparks ngide ngerekrut Mega, pemain dari Indonesia. Maka kehidupan mereka berubah selamanya. Awalnya mereka pasti senang. Ujuk-ujuk follower IG dan pelanggan kanal YouTube mereka naik drastis. Walaupun para pengikut baru ini bahasanya ajaib, tapi biarinlah, yang penting rame, mungkin gitu pikir mereka. Satu musim berlalu dengan aman. Mega diperpanjang satu musim lagi. Fans Indonesia terus bertambah. Walaupun tujuan utama mereka adalah Red Sparks, mereka luber juga ke akun klub lain dan Kovo. Red Sparks sebagai tuan rumah kelihatan paling serius menjamu fans Indonesia. Mereka pernah bikin konten pelajaran bahasa dan budaya Indonesia yang dibawakan oleh Mega. Lalu setiap video YouTube mereka dikasih subtitle bahasa Inggris. Bahkan belakangan ada yang bahasa Indonesia. Sedangkan klub-klub lain dan Kovo adem-adem aja, nggak kelihatan ada perlakuan khusus untuk fans Indonesia. Di akhir putaran 1 dan awal putaran 2, Red Sparks sering kalah. Di momen inilah fans Indonesia mulai menunjukkan ciri khasnya. Yang kecewa mulai ngata-ngatain tim, pelatih, dan pemain yang dianggap nggak becus. Sebagai pengimbang, ada juga fans yang ngebelah. Tentunya dengan ngata-ngatain fans yang tadi ngata-ngatain Red Sparks. Lalu ada fans yang baru muncul dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar. Sementara fans yang merasa anak lama, ngetawain dan ngata-ngatain fans baru blow on dan FOMO. Ada juga yang mencoba bijak, menjelaskan segala sesuatu terkait pertandingan voli, tapi sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget, jadi banyak info yang salah. Tentunya tipe ini juga jadi bulan-bulanan dan bahan ketawaan oleh yang merasa lebih tahu. Terus ada juga yang mengangkat diri jadi coach dadakan. Hobinya nulis komentar panjang lebar berupa arahan strategi biar menang. Lantas muncul kelompok lain yang mengata-ngatai coach online ini. Yang paling absurd, ada aja komentar di akun Red Sparks yang isinya memuji-muji Yola Yuliana, pemain voli lain yang juga dari Indonesia tapi nggak ikutan main di Korea. Ini gue yakin Yolanya sendiri juga akan bingung, kenapa namanya ikut keseret-seret. Semuanya tumpah ruah, tumplek black, campur aduk di akun-akun Red Sparks. Lantas menjalar seperti kebakaran California ke akun-akun tim dan pemain lawan. Akhirnya rame juga di akun Kovo. Lalu tibalah akhir musim 2024 hingga 2025 di mana Kovo punya tradisi mengumumkan The Best 7, yaitu 7 pemain terbaik berdasarkan performa selama putaran 1-6, nggak termasuk babak semifinal dan final. 7 gelar yang tersedia adalah 1 Best Setter, 1 Best Libero, 1 Best Opposite Hitter, 2 Best Outside Hitter, 2 Best Middle Blocker. Para fans Indonesia tentunya berharap Mega, sang atlet voli kebanggaan bangsa, akan terpilih menjadi opposite hitter terbaik. Sejak beberapa hari sebelum pengumuman, udah muncul berbagai posting berisi harapan dan keyakinan bahwa Mega yang akan terpilih. Di hari pengumuman, fans Indonesia kecele. Kovo memberikan gelar Best Opposite Hitter kepada Giselle Silva, pemain asal Kuba yang membela klub GS Caltech. Gue nggak tahu apa aja kriteria untuk menetapkan opposite hitter terbaik, tapi sekali lagi perlu diingat bahwa penilaian hanya berdasarkan performa di putaran 1-6. Kalau poin yang diperhitungkan hanya di tahap itu, dan cuma ngitung poin doang tanpa parameter statistik lainnya, Silva emang ada di urutan pertama dengan 1008 poin. Di bawahnya ada Victoria Danchak, pemain asal Ukraina dari tim IBK Altos dengan 910 poin. Barulah di peringkat ketiga ada Mega dengan 802 poin. Mega unggul di parameter-parameter statistik seperti persentase tingkat keberhasilan serangan, efisiensi serangan, blocking, dik,
dan beberapa parameter lain. Tapi ngelihat Silva yang terpilih, kayaknya memang yang dinilai hanya total poin aja. Berdasarkan poin, jelas Mega kalah 200-an poin dari Silva. Yang jelas, sebagai panitia penyelenggara, ya terserah Kovo mau pakai cara perhitungan apa untuk milih best opposite hitter, kan? Sebelum capek-capek ribut di akun orang asing. Kovo itu Federasi Bola Voli Korea. Kepentingannya adalah mengembangkan dunia bola voli di Korea. Apakah Kovo nggak butuh follower? Oh, tentu aja butuh. Tapi yang mereka inginkan adalah follower yang ada di Korea. Kenapa? Karena sumber pemasukan Kovo antara lain dari bagi hasil penjualan tiket pertandingan dan penjualan hak siaran. Sumber pemasukan Kovo. Ada 7 tim yang bertanding di 6 putaran, maka total ada 126 pertandingan. Fans Indonesia tentunya hanya tertarik nonton Red Sparks yang cuma bertanding 36 kali. Fans Indonesia yang nonton langsung paling cuma beberapa puluh orang. Kecuali mungkin waktu Mega Day di mana tersedia 200 tiket untuk WNI. Tapi katakanlah WNI yang nonton langsung 100 orang, dikalikan 36 pertandingan, cuma ngelarisin 3.600 tiket. Kovo dapat bagi hasil dari penjualan tiket ini. Kapasitas stadion masing-masing tim bervariasi antara 4.500–5.000 penonton, kecuali stadion IPPers yang terbesar dengan kapasitas 8.500 penonton. Biar gampang anggaplah masing-masing stadion kapasitasnya sama yaitu 5.000. Maka 126 pertandingan X 5.000 kursi 630.000 tiket. Pemasukan yang disumbangkan penonton Indonesia kepada Kovo cuma sekitar 5% dari potensi penjualan tiket. Jadi, sekalipun follower Kovo 1 juta, lalu tiba-tiba 990.000-nya unfollow berjamaah, tapi semuanya orang Indonesia, ya Kovo santai aja. Yang beneran dateng nonton langsung pertandingan aja cuma 3.600. Tapi itu kan cuma potensi dari pendapatan tiket, gimana dengan potensi pendapatan dari siaran pertandingan? Kovo pasti rugi dong kalau diboikot, karena orang Indonesia yang nonton siaran Red Sparks bisa ratusan ribu. Oh iya, memang penonton Indonesia banyak. Satu kanal YouTube yang merelay pertandingan Red Sparks bisa menjaring puluhan ribu penonton. Padahal ada banyak kanal melakukan relay serupa. Dan bukan hanya di YouTube, tapi di FB juga. Belum lagi yang nonton lewat TVRI Sports. Ditambah lagi perorangan yang nonton di HP masing-masing pakai VPN. Benar bahwa penonton siaran Red Sparks dari Indonesia bisa sangat besar. Tapi apakah itu jadi pemasukan buat Kovo? Mari kita cek. Kovo nggak jualan siaran pertandingan secara eceran. Mereka jual hak siar ke pihak lain. Di Korea, selain dijual ke stasiun TV, juga dijual ke situs naver.com di mana para pengunjung bisa nonton secara online. Untuk hak siaran di Indonesia, Kovo jual ke TVRI Sports. Nah, setelah hak siaran dibeli oleh Naver stasiun TV Korea TVRI Sports, udah nggak ngaruh lagi berapa orang yang nonton. Jadi apakah siaran Red Sparks di TVRI Sports ditonton 100.000 orang atau 1 juta orang, Kovo nggak urus, karena dia udah terima pembayaran di depan. Apalagi, akibat jadwal penyiaran TVRI Sports yang angin-anginan susah dipegang, lebih banyak penonton Indonesia yang nonton di YouTube GFB. Padahal, yang ini cuma relay dari situs naver.com. Situs naver.com sendiri membatasi akses, harusnya hanya bisa ditonton dari wilayah Korea. Artinya, mereka memang nggak berharap dapat penonton dari luar Korea. Letaknya di Indonesia bisa dibuat seolah-olah berada di Korea, lantas membagikan siaran pertandingan lewat YouTube GFB. Apakah naver.com diuntungkan dengan bertambahnya jumlah penonton lewat siaran relay ini? Enggak, karena para penonton di Indonesia bukan target market para sponsor.
produk-produk yang ngiklan cuma tersedia di Korea. Dengan demikian, tambahan penonton gelap dari Indonesia nggak bisa dijual sebagai tambahan exposure. Dengan kata lain, jumlah penonton siaran langsung pun lagi-lagi nggak ngaruh buat pemasukan KOFO. Fenomena boykot KOFO ini menurut gue adalah bentuk makro dari pola pikir yang cukup banyak ditemukan sehari-hari, merasa diri sendiri lebih penting dan lebih dibutuhkan dari sebenarnya. Bentuknya bisa macem-macem. Bawahan yang mendadak resign sambil ngebayangin atasannya kelimpungan karena susah cari pengganti dirinya. Anak kuliahan yang mendadak ngilang pas jadwal presentasi untuk ngasih pelajaran ke teman-temannya yang selama ini dianggapnya cuma numpang tampang tanpa kontribusi. Mas-mas jamet yang mendadak absen dari tongkrongan karena merasa dialah yang selama ini bikin suasana seru, jadi sekali-sekali dia ingin kasih paham teman-temannya siapa yang paling asik. Bisa jadi mereka benar. Bisa jadi selama ini mereka udah berperan penting, tapi kurang diapresiasi. Tapi bisa juga seperti fans Indonesia buat KOFO, gak penting dan gak ngaruh. Yang jelas, kalau memang ada pesan penting yang ingin disampaikan, ada banyak cara lain yang lebih nyaman dan efektif ketimbang boykot.